Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan soleha di rumah? Semoga sehat semua ya. Yuk, pada hari ini materi yang akan Miss bahas yaitu tema 2, subtema 3, pembelajaran 5, yaitu tentang menjelaskan tata tertib saat upacara bendera di sekolah. Yang kedua, membuat pertanyaan berdasarkan cerita dan mengamati ciri-ciri benda dalam cerita. Menjelaskan tentang tata tertib saat upacara bendera. Di sekolahan kita pasti ya kalau hari Senin itu mengadakan upacara bendera. Apa sih tata tertib itu? Tata tertib yaitu peraturan yang harus kita laksanakan dan harus kita taati. Nah, apa saja sih tata tertib yang harus kita laksanakan pada saat upacara bendera? Ya, betul. Yang pertama yaitu memakai seragam dengan lengkap. Tidak boleh berisik saat upacara. Menghormati saat bendera dinaikkan. Berbaris di lapangan dengan tertib dan rapi. Anak-anak semua di rumah pasti sudah tahu ya peraturan yang harus kita laksanakan ketika saat kita upacara bendera. Tadi sudah Ibu sebutkan peraturan apa saja yang harus kita lakukan ketika kita sedang upacara bendera. Nah, sekarang pasti ketika kita sedang upacara bendera, tata tertib itu harus dilaksanakan. Selain itu, selain ada peraturan harus kita laksanakan, pasti ada peraturan-peraturan pelanggaran yang tidak dilakukan oleh siswa dan siswi. Yaitu, pelanggaran apa saja yang kita lakukan ketika saat upacara bendera? Pasti ada. Yuk, coba kita sebutkan apa saja sih pelanggaran-pelanggaran yang kita temukan pada saat upacara bendera. Yang pertama, tidak memakai seragam dengan lengkap. Ya, betul. Yang kedua, siswa berbuat gaduh atau ngobrol, berisik. Ya. Yang ketiga, yaitu tidak hormat seperti tangannya di atas seperti ini. Ya, tidak hormat pada saat bendera ditaikkan. Yang keempat, yaitu tidak berbaris dengan rapi. Berbarisnya itu acak-acakan, tidak rapi. Nah, itu adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada saat upacara bendera. Materi yang kedua yaitu membuat pertanyaan berdasarkan cerita dan mengamati ciri-ciri benda dalam cerita. Untuk kita bisa memahami isinya, memahami isi cerita juga akan lebih mudah jika kamu banyak tahu arti dari kosakata yang ada di dalam teks tersebut. Yaitu, di sini ada rumus untuk membuat pertanyaan. Yaitu dengan rumusan adik simba. Apa itu adik simba? Adik simba itu yaitu kepanjangan dari A, apa, D, di mana, K, kapan, C, siapa, M, mengapa, B, bagaimana. Itu adalah kepanjangan dari adik simba. Ketika kita membuat pertanyaan, kalau kita sudah tahu apa itu rumus dari adik simba, pasti kita mudah untuk membuat pertanyaan. Nah, sekarang coba kita baca sama-sama teks yang ada di halaman 80, yaitu tentang mengamati benda-benda di sekolah. Yuk sama-sama kita baca. Mengamati benda-benda di sekolah. Lani dan teman-teman mendapat tugas dari ibu guru. Mereka diminta membuat laporan pengamatan benda-benda di sekolah. Kelompok Lani berencana mengamati benda-benda yang ada di perpustakaan. Lani dan kelompoknya pergi ke perpustakaan. Di sana mereka menemukan banyak benda.
Ada benda globe, jam dinding, meja, dan kursi. Ada juga rak dan buku-buku tertata rapi di sana. Di sana juga ada hiasan dinding berupa lukisan. Mereka mencatat semua benda yang ada di perpustakaan. Catatan ini sebagai bahan membuat laporan hasil pengamatan. Setelah mendaftar semua benda, juga menuliskan ciri-ciri benda tersebut, mulai dari wujudnya hingga bentuk benda tersebut. Nah, tadi adik-adik semuanya sudah membaca teks bersama-sama ya. Nah, sekarang coba kita amati di dalam teks tadi benda apa saja yang ada di dalamnya. Yuk kita coba sebutkan. Yang pertama, globe. Yang kedua, jam dinding. Yang ketiga, meja. Yang keempat, kursi. Yang kelima, rak. Dan yang keenam adalah lukisan. Oke, hebat. Nah, sekarang sudah mengetahui benda apa saja yang ada di dalam perpustakaan. Coba semua benda tersebut dia termasuk ke dalam ciri-ciri benda apa? Pasti kalian sudah tahu, sudah pernah belajar tentunya tentang wujud benda. Semua itu adalah termasuk pada benda padat. Betul tidak? Iya, betul. Semua itu adalah termasuk benda padat. Apa sih cirinya benda padat? Iya, dia memiliki permukaannya yang tetap. Dia tidak berubah. Baik, anak soleh dan solehah, untuk tugas hari ini di buku tematik terpadu halaman 81 nomor 1, 2, dan 3 saja. Oke, anak-anakku sekalian. Terima kasih dari Ibu. Semoga semuanya sehat semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.